Halo, apa kabar teman-teman Conference Contextual Friends? Hari ini kita ketemu lagi dalam HI 101. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ada hal-hal penting yang perlu disampaikan untuk berjalannya acara penting kita ini. Yang pertama, jangan lupa like dan subscribe di bawah ini ya. Yang kedua, jangan lupa kunjungi juga akun-akun sosial media kita di @kontekstualcom di Twitter dan Instagram. Kita juga sekarang sudah punya toko di Tokopedia. Kamu bisa cari merch kontekstual di situ. Cari aja kontekstual. Ya, kita hari ini akan ngomongin tentang kelas. Dalam hubungan internasional, ya, kalau kita kemarin lihat sebelum-sebelumnya, kita bicara tentang bagaimana kemudian negara berperilaku di dalam hubungan internasional. Ya, ada perspektif-perspektif yang kemudian menjadikan unit analisisnya adalah negara. Ada yang melihat bahwa unit analisisnya seharusnya lebih luas daripada negara, lebih beragam daripada negara, karena negara itu sendiri adalah sebenarnya manifestasi dari kumpulan-kumpulan individu manusia. Maka kemudian ada yang percaya bahwa hubungan internasional ini seharusnya dilihat sebagai hubungan transnasional. Ini orang-orang yang sering disebut sebagai para penganut pluralisme, yang melihat bahwa ada aktor lain selain negara. Nah, tapi kalau kemudian kita melihat kajian hubungan internasional dari perspektif strukturalis, kita akan melihat bahwa salah satu kekhasannya yang paling utama adalah dia melihat hubungan internasional itu unit analisis utamanya bukan ada pada negara, bukan ada pada individu-individu, tetapi pada apa yang disebut dengan kelas. Jadi, apa itu kelas? Ya, kelas bukan sekedar tempat kita untuk belajar gitu ya. Makanya banyak yang bilang pandemi ini menciptakan masyarakat tanpa kelas karena kita nggak jadi kuliah. Ini garing, tapi kita lanjut saja. Untuk memahami apa itu kelas, penting untuk memahami bagaimana Marx itu menjelaskan perkembangan masyarakat. Kalau sebelum-sebelumnya para sejarawan itu kalau bertutur tentang perkembangan sejarah manusia, kadang-kadang bercerita tentang cerita orang-orang besar. Ya, bagaimana raja-raja, tokoh-tokoh besar, gagasan-gagasan besar itu kemudian memberikan dampak kepada masyarakat, yang kemudian menghadirkan perubahan di dalam masyarakat itu. Marx percaya bahwa sejarah tidak dibentuk oleh gagasan-gagasan besar itu atau oleh manusia-manusia besar itu. Tapi justru manusia-manusia itulah yang dibentuk oleh sejarah. Bagaimana? Ya, melalui apa yang disebutnya sebagai relasi kelas. Jadi, Marx percaya bahwa apa yang kita lihat di sekeliling kita, sistem politik, ya, sistem budaya, sistem bahasa, sistem agama, dan seterusnya, itu sebenarnya hanya bangunan atas yang muncul di permukaan, tetapi sebenarnya hanya merefleksikan, hanya menggambarkan, hanya menjustifikasi apa yang terjadi di bagian yang paling dasar atau basisnya. Ini realitas yang paling penting di dalam realitas masyarakat. Apa itu? Yaitu bagaimana hubungan antar manusia itu ditentukan oleh hubungan antara si kelompok manusia itu dengan alat produksinya. Ada orang-orang yang kemudian memiliki akses, memiliki kendali atas alat produksinya, dan ada orang-orang yang tidak memiliki akses, tidak memiliki kendali kepada alat produksinya. Nah, sejarah berkembang seiring dengan alat produksi yang kemudian memunculkan satu relasi produksi khas tersebut. Ya, pada masa-masa awal manusia, karena tidak ada kebutuhan pembagian kerja yang khusus, ya, orang kalau mau makan dia ambil dari sungai, dia ambil dari hutan, dia mau bangun rumah ambil kayu dan seterusnya.
Tidak perlu ada konsep kepemilikan, tidak perlu ada konsep properti, tidak ada kebutuhan untuk kemudian memiliki hak milik pribadi tadi. Sehingga kita kemudian menyaksikan bahwa pada masa awal manusia itu relatif setara. Ya, ini yang kemudian sering disebut sebagai komunisme primitif. Lalu masyarakat menjadi semakin banyak orangnya, semakin kompleks lagi. Kemudian karena semakin kompleks itu, antara komunitas masyarakat, kumpulan masyarakat itu bisa saling memperebutkan sumber daya yang semakin terbatas tadi. Maka satu suku menyerang suku lain, ya. Lalu kemudian muncul orang-orang yang bisa dijadikan alat produksinya, ya, manusia-manusia yang digunakan untuk berproduksi, namanya budak. Nah, kemudian masyarakat masuk ke dalam masyarakat perbudakan. Ya, di situ mulai ada relasi kelas, ada slave si budak dan ada master si penguasa si budak ini. Nah, si budak yang sama-sama manusia sebenarnya ini kemudian dijadikan alat produksi oleh si master. Eksploitasinya terlihat secara langsung, ya, dengan si penguasa bisa nyuruh-nyuruh budaknya itu. Nah, masyarakat makin lama makin berkembang, jumlah orang makin banyak, mereka kemudian butuh makanan yang juga lebih banyak, ya. Mereka butuh untuk tidak bisa tergantung pada hewan buruan. Akhirnya manusia menemukan apa yang disebut dengan pertanian, dengan revolusi agraria, mulai muncul kota-kota, masyarakat mulai menetap, muncul pembagian kerja yang lebih spesifik, muncul raja-raja yang menguasai tanah-tanah tertentu. Alat produksi yang paling penting apa? Tanah. Ya, maka ini kemudian disebut sebagai periode feodalisme, ya, di mana alat produksi yang paling penting adalah tanah dan yang paling berkuasa, yang paling dominan adalah kaum feodal, para penguasa tanah. Nah, yang dieksploitasi di sini adalah para pengolah tanah yang tidak memiliki tanahnya itu, ya, para peasants, ya, para petani yang mereka kerja siang malam, tetapi setahun sekali atau berapa tahun sekali nanti para bangsawan ini mengirim para kesatria untuk mengambil mengambil hasil dari hasil tanah itu. Ya, ini ekstraksi surplusnya dilakukan melalui kekerasan. Kalau tadi budak langsung master ke budaknya kelihatan, kalau ini melalui sistem sosial yang lebih kompleks. Makanya kemudian di negara-negara atau di wilayah-wilayah di peradaban yang sistemnya feodal, maka kemudian muncul kelas-kelas yang berspesialisasi untuk mengambil ekstraksi surplus ini. Ada samurai di Jepang, ada kelas kesatria di Inggris, di Eropa, dan macam-macam. Nah, masyarakat kemudian berkembang lagi, teknologi menjadi lebih maju lagi dengan misalnya revolusi industri, maka alat produksi bergeser lagi dari tanah, ya, tanah tadinya alat produksi yang paling penting, sekarang tanah bukan menjadi alat produksi yang paling penting. Sekarang yang paling penting adalah modal, capital. Ya. Dengan modal Anda bisa menambah mesin, berapapun jumlah tanah Anda miliki bisa dikalahkan oleh jumlah mesin itu. Ya, kalau dulu luas wilayah itu menentukan seberapa kaya Anda, luas tanah seberapa kaya Anda. Tetapi dengan penemuan mesin, ya, dengan jumlah luas tanah yang sama, ya, mesin itu bisa menghasilkan produk dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Ya, maka kemudian modal menjadi alat produksi yang paling penting. Dan siapa yang memiliki alat produksi inilah yang kemudian menjadi kelas yang dominan. Nah, ini yang kemudian nanti oleh Marx disebut bahwa kita sekarang berada di dalam fase ini, yaitu fase kapitalis yang ditandai dengan relasi kelas yang membuat masyarakat kita terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu masyarakat borjuis yang memiliki kendali dan akses terhadap alat produksi yang utama, yaitu modal, ya, atau capital, dan yang tidak memiliki akses kepada alat produksi itu tidak punya apa-apa kecuali tenaganya, ya, karena dia cuma punya tenaga, dia cuma punya labor, ya, maka dia disebut sebagai kelas buruh, kelas labor, ya, kelas yang cuma mengandalkan tenaga. Lalu
kalau Marx akan percaya bahwa kapitalisme ini sifatnya unik karena dia nanti akan mengakumulasi kapital dan kemudian membuat seluruh dunia akan terpolarisasi ke dalam dua kelas ini. Kalau di fase-fase sebelumnya dia tidak terlalu totaliter gitu ya. Bahkan kelas feodal membutuhkan kehadiran kelas-kelas lain untuk menopang sistemnya. Tetapi kalau kapitalisme, ini kelas borjuasi di dalam kapitalisme ini akan berada terus di dalam upaya untuk mengakumulasi modal yang kemudian membuat polarisasi kelas ini semakin keras. Nanti dia akan punya kontradiksi internal sendiri. Dia mengalami overproduction, underconsumption, dia menghasilkan banyak barang tetapi tidak ada yang bisa mengkonsumsi, dia akan mengalami krisis ya. Rumah banyak ya dibuat, tetapi banyak orang nggak punya rumah. Nah ini salah satu keunikan kapitalisme ya. Makanan dibuat banyak ya, diproduksi banyak, banyak orang sisa-sisa, tapi ada banyak orang nggak bisa makan. Nah ini kekhasan kontradiksi di dalam kapitalisme. Nah menurut Marx ini nanti akan memunculkan revolusi kelas dan masyarakat akan masuk ke dalam sosialisme. Nah, hubungan internasional yang kemudian nanti perspektifnya sering disebut sebagai perspektif strukturalis ya. Dia akan melihat bahwa tindakan-tindakan negara atau bahkan negara itu sendiri itu sebenarnya ya hanya cerminan dari realitas yang lebih mendasar lagi. Realitasnya apa? Realitasnya ya adalah realitas kelas tadi, realitas akses kepada alat produksi tadi. Nah, jadi sebenarnya hubungan internasional, hubungan antara Indonesia dengan Amerika, hubungan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju misalnya, itu tidak ditentukan oleh unit-unit yang namanya negara, tetapi ditentukan oleh distribusi kapital tadi. Ya. Dan perkembangan kapitalisme. Jadi hubungan internasional itu, tindakan-tindakan negara itu, kenapa negara berperang misalnya, itu bukan karena ada pimpinannya mau perang, ya, bukan sekedar karena Hitler itu agak-agak kurang waras gitu ya, atau ada gagasan-gagasan seperti Italia Irredenta, atau gagasan-gagasan kejayaan masa lalu dan macam-macam itu, tapi didorong oleh kehendak akumulasi modal dari kapitalisme yang semakin matang, yang kalau dia tidak melakukan ekspansi, ya dia akan mengalami krisis. Nah, jadi strukturalisme percaya bahwa tindakan-tindakan aktor di dalam hubungan internasional itu ditentukan oleh perkembangan kapitalisme, ditentukan oleh relasi kelas itu tadi. Nah, ini nanti akan berpengaruh kepada munculnya banyak teori-teori seperti teori imperialismenya Lenin ya, atau nanti dependensia di Amerika Latin. Demikian kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Sehat selalu.